Apakah seseorang itu perlu menghafalkan salah orang atau dihafal sendiri? Kalau ada orang bersalah kepada kita, kenapa kita bisa hafal? Nggak salah orang itu. Kenapa khotbah seminggu lalu lupa, tapi salah orang 16 tahun lalu masih ingat? Ya atau tidak? Jawab. Nah, kan salah itu. Mengapa perkataan orang, apalagi yang menyakitkan, itu bisa dapat tempat di hati dan pikiran kita? Ternyata cara iblis sama membuat kita menjadi jahat itu karena memperkatakan dan merenungkan. Nah, saya beri contoh jeleknya dulu ya. Misalnya minggu yang lalu, hari Jumat, minggu yang lalu kan Jumat lagi sudah. Minggu yang lalu hari Jumat, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba salah seorang teman saudara itu maki-maki saudara. Ada apa ini? Tapi dia nggak mau jelasin, marah pokoknya begitu. Iya, mau nggak mau kan jadi, kenapa ini? Nah, tergantung lagi sekali apa yang menggerakkan hidup saudara. Kalau orang itu pemarah betul dan betul-betul gampang sakit hati, wah itu perkara besar. Nah, nggak lama kemudian dia ketemu teman yang lain. Pasti dia akan memperkatakan kejadian itu. Lalu dia mulai menirukan bagaimana dia orangnya itu maki-maki tadi. Dan biasanya menirukan ulang lebih keren caranya daripada yang maki-maki itu sendiri. Jawab iya atau tidak? Iya toh, hebat sekali. Oke? Itu baru berapa jam ketemu. Berapa jam kemudian ketemu teman yang lain lagi. Cerita lagi dia. Kamu tahu nggak tadi pagi dia begitu? Wah, lebih seru lagi itu ceritanya. Oke? Sore-sore ketemu teman yang lain lagi. Cerita lagi. Sampai di rumah lagi mandi. Itu merenung. Kurang ajar dia kenapa ngomong begitu ya? Itu merenung caranya itu. Jadi merenung itu caranya mengulang lagi kejadiannya itu. Sudah selesai mandi, sambil biur, dia merenung. Makan malam, sambil ngunyah, dia merenung. Awas dia ya, kenapa dia begitu? Sudah selesai semuanya, mungkin habis nonton TV atau ngomong mau tidur. Di tempat tidur merenung lagi dia. Merenung sepanjang malam itu. Kenapa dia jahat sekali? Pagi-pagi bangun, merenung lagi. Ketemu lagi teman, cerita lagi, memperkatakan lagi kejadian itu. Percayalah, seminggu aja lakukan, dihafal betul kejadian itu. Dan itu tertanam betul di dalam hati dan pikiran. Nah saudara, mengapa kita nggak buat itu untuk firman Tuhan? Seharusnya tiap kali kita habis dengar firman, ceritakan lagi pada teman yang lain. Wah, tadi aku dapat berkat firman Tuhan bilang begini. Terus renungkan. Nggak lama ketemu teman lagi. Aku mau cerita. Aku dapat berkat firman Tuhan. Ayatnya di sini begini. Ada waktu senggang, renungkan. Maaf ya, orang yang sedang sakit hati. Jangan marah saya ngomongin. Orang yang sedang sakit hati, lagi berak pun dia merenungkan itu. Kira-kira iya atau tidak? Jawab, iya atau tidak? Coba jawab. Iya pasti. Lagi garu-garu kepala aja merenungkan lagi itu. Karena sakit hatinya itu tadi. Maka itu penting sekali kita menjaga hati kita. Katakan amin. Hati ini perlu dijaga. Apa yang menggerakkan kita? Renungkan firman. Oh, kalau tiap hari, pagi, siang, malam kita merenungkan firman itu, percayalah hidup kita akan sukses dan berkati Tuhan luar biasa. Hidup itu enak, lega, sejahtera. Nggak ingin marah, nggak ingin apa, enggak. Orang yang sakit hati seperti itu makan pun nggak enak. Walaupun makan enak di restoran enak sekalipun, lagi ngunyah-ngunyah, toto terbayang orang itu, langsung berhenti itu orang. Terus bergerak begitu tadinya. Ya enak, makanannya jadi racun, nanti itu nggak jadi berkat. Maka itu hari ini kita periksa hati kita. Apa yang menggerakkan kita? Saya lihat banyak orang, saya lihat apa yang menggerakkan. Itu sangat menentukan ke arah mana kita akan melangkah. Jadi yang bisa menyucikan kita itu hanya firman Yesus. Katakan amin. Ingat tadi kalau tiap hari baca kitab apa tadi? Amsal, urut tanggal, sesuai tanggal hari ini. Terus tiap hari dan Mazmur. Boleh 5 pasal sehari. Nanti sebulan akan habis. Terus begitu. Kalau hati kita diisi firman, akan bersih. Sebagai contoh, kalau ada gelas kotor, dasarnya sudah kerak, kering sekali. Cara membersihkannya gimana? Buka air, biarkan air mengalir masuk ke gelas itu. Terus. Lama-lama kotorannya keluar tidak? Nah, firman itu adalah air itu sendiri. Masukkan firman dalam hidup kita. Nanti firman akan mengeluarkan yang kotor. Kalau tiap hari kita masukkan firman, itu akan membuat kita jadi bersih. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 8. Bapa di surga berfirman seperti ini. Setelah pikiran kita, hati kita jaga dengan baik, maka pikiran kita sekarang. Saya akan baca. Jadi akhirnya, ini adalah kesimpulan dalam kehidupan kita. Apa kesimpulannya? Akhirnya apa? Saudara-saudara, semua yang apa satu?
yang benar, semua yang benar. 2 apa? Semua yang mulia. 3 apa? Semua yang adil. 4 apa? Semua yang suci. 5 semua yang manis. Yang 6 semua yang sedap didengar. Terus yang 7 semua disebut kebajikan. Dan 8 semua yang patut dipuji. Suruh ngapakan itu? Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kecenderungan kita hanya mikirkan yang jelek. Kalau ada yang pernah disakiti pacar, jangan diingat-ingat lagi. Ngapain? Mantan pacarmu sudah enak-enak sana, kamu mesti greget-greget aja. Rugi itu. Berarti rugi sekali. Ngapain ingat-ingat masa yang lalu? Pikirkan semua yang manis, semua yang mulia, sedap didengar, yang benar, yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkan semuanya. Oh, kalau hidup kita memikirkan hal-hal ini, saudara, tidur enak, makan enak, kerja juga enak. Karena apa? Semuanya kudus. Hati dan pikiran kita bersih betul-betul. Tapi kalau kita membalikkan ini, yang kotor-kotor yang jahat kita masukkan dalam diri kita, rugi besar. Hidup menjadi kotor. Tidur nggak enak, makan nggak enak, bawaannya marah saja, maka kerja pun nggak akan baik. Teman-teman kerja pun jadi nek lihat kita. Mereka akan selalu menghakimi kita, akan tunjuk kita ini apa. Jadi hari ini biarlah kebenaran ini mendapat tempat dalam hidup kita. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini penting. Rajin berdoa tapi suka ngomel, gak ada gunanya. Rajin beribadah, mulutnya ngomel saja, gak ada gunanya juga. Ucapkan syukur. Oke, ayat 7 teruskan. Nah, stop dulu. Ini kata penting. Melampaui segala akal. Ini kunci yang luar biasa. Artinya begini, saudara. Di dalam semua kesulitan hidup yang kita hadapi, tekanan hidup yang berat, seringkali kita habis akal nggak? Ya atau tidak? Ya. Nah, waktu kita habis akal, jangan cari di supermarket. Akal nggak ada dijual di situ. Kalau kita habis akal, lihat ayat ini. Ada damai sejahtera dari surga yang melampaui segala akal. Wah, ada yang bisa mengatasi lagi. Dari awal tadi kita bicara soal hati dan pikiran, bukan? Markus 7 bicara hati. Apa yang isi hatimu? Filipi 4 ayat 8 bicara pikiran. Apa yang dalam pikiran kita? Nah, ternyata damai sejahtera inilah yang harus menguasai hidup kita dalam segala hal. Saudara, saya sebelum banyak merenungkan dulu, saya masih muda, mulai melayani, Alkitab itu selalu ada di dekat kepala saya waktu tidur. Karena apa? Seringkali Bapa di surga membangunkan saya waktu malam. Nah, kalau saya bangun, saya pasti pegang Alkitab saya. Saya renungkan dulu apa yang saya ingat, apa yang saya menguatkan saya. Saya tidur lagi. Selalu begitu. Alkitab nggak pernah jauh dari kepala saya waktu saya tidur. Juga yang takut kawin. Aku kawin atau enggak ya? Siapa yang mau dengan aku? Buang semuanya itu. Saudara pasti akan menikah karena itu janji Tuhan untuk kita semuanya. Kenceng bener ramenya. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Jadi buang semua kekhawatiran, ketakutan. Mau seperti itu, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita